Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan yang berkaitan dengan zakat. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Sebenarnya zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitri. Zakat mal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ayat ini, walaupun kalimatnya Allah memakai kata atau kalimat sodakoh, namun ini adalah dasar perintah wajib orang untuk melakukan zakat mal, orang untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat mal itu hukumnya adalah wajib, tetapi ada ketentuan apabila telah sampai nisab atau haul. Dan macam-macamnya zakat mal itu sendiri sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulullah. Serta orang-orang yang berhak menerima zakat mal juga itu ada ketentuannya Allah yang tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat mal tersebut. Jamaah yang berbahagia, kami dalam pembicaraan ini akan memfokuskan tentang zakat fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul fitri tuhrota lisomi wa tu'mata lil masakin. Zakat fitrah itu atau zakat fitri itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan pada orang-orang yang miskin. Dalam riwayat lain itu disampaikan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu nanti amalnya akan tergantung di awang-awang, belum sampai di langit, antara langit dan bumi, dan itu nanti akan sampai di langit apabila itu nanti telah dibayar zakat fitrinya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita umat Islam wajib membayar zakat fitri. Itu tidak terkecuali, semua umat Islam wajib membayar zakat fitri, dan itu oleh Allah sudah diatur, mesti semuanya mampu. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Rasul perintahkan itu mesti sudah ada aturannya, dan itu sesuai dengan kemampuan dari umat Islam, sehingga besar, kecil, tua, muda, bayi, ataupun yang sudah tua renta, itu semuanya wajib membayar zakat fitri. Karena apa? Itu nanti fungsinya ada dua diantaranya. Yang pertama, untuk membersihkan puasa kita yang kurang ada manfaatnya. Itu banyak hal-hal yang kita lakukan di puasa itu, mungkin bicara, mungkin berbuat hal-hal yang menyebabkan itu pahalanya berkurang, ataupun malah kita terlupa untuk berdusta dan lain sebagainya. Hal semacam itu bisa untuk dibersihkan dengan zakat fitri. Bahkan anak yang lahir sebelum Idul Fitri pun itu diwajibkan untuk bayar. Logikanya gampang, untuk kita itu apa semua mampu, ternyata kok itu bayi yang lahir sebelum Idul Fitri pun diwajibkan bayar, ternyata mampu. Kita ibaratkan kamu seorang pemuda, pemudi, atau kamu pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Asia, atau yang lain sebagainya. Itu kamu mungkin setiap
jam, setiap minggu, setiap bulan mengeluarkan uang untuk membeli pulsa, untuk membeli kuota dan lain sebagainya. Itu aja mampu. Padahal kalau zakat fitri kita itu hanya diberikan kewajiban membayar 2,5 kilogram dari beras atau 3 liter. Dan itu sangat-sangat kecil nilainya kalau dibanding dengan manfaatnya. Oleh karena itu, kamu yang pemuda-pemudi seharusnya malu kalau di tahun ini tidak bisa membayar zakat fitri sendiri. Nah, supaya bisa bagaimana kita tidak mengeluarkan atau tidak minta uang dari orang tua yang mengeluarkan, kita bisa untuk menabung. Upama kita membeli kuota yang harganya 27, kita punya uang 30, yang 3.000 itu kita tabung, atau kita nabung setiap harinya itu tidak usah banyak-banyak, 500. Nanti tahun depan insya Allah nanti akan dapat. Karena apa? Harga beras kalau dihitung itu hanya 10.000 per kilonya. Itu kalau nanti 2,5 berarti hanya 25.000. Kalau kita nabung 500 rupiah tiap hari, nanti bisa dikalikan 500 kali 30 sudah 15.000. Itu baru nanti untuk 1 bulannya. Kalau nanti 1 bulan dikalikan dari 12 bulan, dari 500 itu kita akan berapa? Itu insya Allah tahun depan Anda bisa membayar tanpa minta dari orang tua. Dan Anda cukup untuk bilang pada orang tua, ya Bapak, ya Ibu, tahun ini saya membayar zakat fitri sendiri, tidak Bapak yang membayarkan. Insya Allah itu nanti bisa dan lebih mulia. Karena apa? Ini adalah kewajiban masing-masing individu orang Islam. Bukan masing-masing individu menjadi tanggungan selamanya oleh orang tua. Yang kedua, yang kami ingatkan tentang zakat fitri ini, kita membayarnya ada batasnya dari awal Ramadan sampai akhirnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang diberikan oleh Allah untuk membayar zakat fitri. Kalau itu waktunya itu diberikan semacam itu aturannya, maka kita bayar boleh di awal bulan Ramadan, boleh di pertengahan, boleh di akhir, tapi jangan sampai nanti setelah Idul Fitri baru membayar. Karena apa? Kalau setelah Idul Fitri baru membayar zakat fitri, itu dianggap hanyalah sedekah biasa dan tidak bisa itu nanti mengeluarkan kewajiban kita, sehingga kita yang namanya wajib kita harus mengeluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkan berarti kita nanti meninggalkan syariat yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Banyak keberkahan dari zakat fitri itu, di samping nanti adalah amal ibadah kita segera diterima, banyak sekali nanti hikmah-hikmah dari Idul Fitri yang sebelumnya kita itu nanti akan dapatkan di zakat fitri itu, akan mengembalikan kita kepada kesucian, namun setelah kita membersihkan dengan zakat fitri itu. Inilah yang kami sampaikan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan untuk jamaah bisa mengerti, memahami, memaklumi, dan sehingga pada tahun ini atau tahun yang akan datang bisa untuk membayar zakat biar mendapatkan hikmah dari zakatul fitri di tahun ini dan tahun yang akan datang. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.